warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to Maca Surba Online Social Studies Lesson Grade 7 Semester 1. With me Siti Zubaidah. Our topic today is pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan dan pembentukan lembaga sosial. Alright, before we start, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Adapun kajian Al-Quran yang berhubungan dengan pengaruh interaksi sosial dan pembentukan lembaga sosial adalah dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Disinilah kita akan mengenal bahwa pentingnya interaksi sosial terhadap manusia dengan manusia yang lain akan menambah rasa iman dan takwa kita kepada Allah. Shadaqallahul azim. Tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan kali ini adalah 1. Untuk menjelaskan pengaruh interaksi sosial dalam kehidupan. Menjelaskan latar belakang terbentuknya lembaga sosial dan proses pembentukan lembaga sosial. Mari kita jelaskan satu persatu tujuan pembelajaran kali ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang bentuk-bentuk interaksi sosial ada 2 macam, yaitu tentang interaksi sosial yang mengarah kepada penyatuan, yaitu asosiatif, yang terdiri dari kerjasama, akomodasi, akulturasi, asimilasi, dan amalgamasi. Sedangkan bentuk interaksi yang mengarah kepada perpecahan atau disebut dengan disosiatif, ada yang berupa kompetensi, kontroversi, pertentangan, dan konflik. Kali ini kita akan membahas tentang pengaruh interaksi dalam kehidupan. Kita tahu bahwa semua aktivitas yang kita lakukan membutuhkan interaksi sosial. Kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi melalui interaksi sosial. Berawal dari interaksi tersebut, kita terbentuklah sebuah lembaga sosial. Lembaga sosial ini nanti yang akan memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Mari kita lihat seperti contoh, ketika kita dalam kondisi sakit, kira-kira apa yang akan kita lakukan kalau kita dalam kondisi sakit? Tentu kita akan mencari orang lain untuk mendampingi kita. Setelah kita terbaring di rumah sakit, kira-kira siapa yang akan kita mintai pertolongan? Pastilah seorang dokter yang akan berusaha untuk merawat diri kita dibantu dengan seorang perawat. Begitu juga pada saat kita sudah menemui dokter konsultasi agar kita kembali sehat, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menebus beberapa obat agar kita bisa sembuh dari penyakit. Begitu juga dalam kondisi tersebut, kita tidak lupa untuk memohon pertolongan kepada Allah sebagai pelindung kita yang utama.
Sekarang mari kita lihat bagaimana pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan masyarakat. Pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan masyarakat. Yang pertama dalam bidang sosial. Dalam bidang sosial, interaksi sosial yang terjadi di masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, digunakan untuk saling mengenal satu dengan yang lain atau bekerja sama dalam suatu kegiatan atau untuk saling bertemu. Hal ini agar memudahkan untuk bersosialisasi dan menyelesaikan sebuah pekerjaan. Interaksi sosial dalam bidang sosial ini juga mendorong terbentuknya kegiatan gotong royong, membentuk sebuah organisasi, dan membentuk sebuah keluarga. Yang kedua adalah pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan dalam bidang ekonomi. Bidang ekonomi sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini akan memudahkan individu ataupun kelompok dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi berhubungan dengan 3 hal, yaitu kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Misalkan pada saat petani menanam padi, ini merupakan bentuk dari kegiatan produksi. Setelah padi ditanam, kemudian petani memanen, akan dijual ke pasar untuk disalurkan kepada masyarakat. Ini adalah bentuk dari kegiatan distribusi. Sedangkan wujud dari kegiatan konsumsi adalah pada saat masyarakat membeli beras kemudian dikonsumsi sebagai makanan pokok sehari-hari. Ini merupakan 3 rangkaian yang berhubungan dalam kegiatan ekonomi. Sedangkan pengaruh interaksi sosial terhadap bidang budaya. Bidang budaya akan mendorong tersebarnya suatu budaya, suatu daerah untuk dikenal dan dipelajari oleh negara lain. Misalkan kita bekerja sama dengan negara Korea. Ini akan digunakan sebagai upaya untuk memasukkan proses budaya Korea masuk ke Indonesia. Selain itu, adanya interaksi ini akan mendorong proses terjadinya akulturasi atau pencampuran 2 budaya, asimilasi ataupun adopsi budaya. Akan tetapi, adopsi budaya ini jangan sampai kita mengaku-ngaku budaya lain dijadikan sebagai budaya dari bangsa kita. Hal itu sangat memalukan sekali. Anak-anakku sekalian dan pemirsa kanal YouTube MTS Surya Buana Malang, untuk selanjutnya kita akan melihat proses interaksi sosial melatar belakangi pembentukan lembaga sosial. Kita tahu bahwa kebutuhan manusia tidak terbatas, artinya bahwa kebutuhan manusia sangat terbatas, sedangkan alat pemenuhan kebutuhan manusia tidak terbatas. Hal ini disebabkan karena adanya pengaruh usia, pendidikan, ataupun pendapatan masyarakat. Sekarang akan kita lihat bagaimana kaitan dari 3 gambar yang akan membentuk sebuah lembaga sosial. Misalkan di sini adanya gambar interaksi sosial yang pertama berkaitan dengan kegiatan zaman dahulu, yaitu barter sebagai alat penukar barang. Kebutuhan manusia tidak bisa dipenuhi sendiri, akan tetapi bisa dilakukan melalui kegiatan barter. Sedangkan dengan berkembangnya waktu, kegiatan barter ini tidak banyak berpengaruh terhadap kemajuan sebuah perekonomian. Akhirnya masyarakat berkembang. Agar barter ini bisa berlanjut, maka perlu alat tukar yang digunakan, yaitu uang sebagai alat tukar. Akhirnya suatu negara membentuk sebuah perusahaan, yaitu Bank Indonesia.
yang digunakan untuk menciptakan mata uang sebagai alat pembayaran, baik bisa berupa uang kartal ataupun uang giral. Uang kartal yang banyak beredar di masyarakat ini kenapa? Karena uangnya berupa uang yang mudah ditukar dan harga nominalnya tetap. Dengan uang kartal ini, akhirnya masyarakat bisa melakukan sebuah transaksi dimanapun dia berada, lain dengan uang giral karena masih berbentuk kertas atau berbentuk cek, maka perlu diuangkan terlebih dahulu. Setelah terbentuk sebuah lembaga Bank Indonesia dengan menerbitkan uang kartal, maka masyarakat bisa melakukan proses transaksi jual beli dengan melalui proses tawar-menawar. Sedangkan pedagang di sini berusaha untuk memperoleh keuntungan yang banyak, sedangkan pembeli ingin membeli dengan harga yang murah. Hal inilah akan dilakukan kesepakatan harga agar mendapatkan sebuah persetujuan. Yang akhirnya dengan kegiatan ini mampu membentuk sebuah interaksi sosial. Dari aktivitas ini, maka kegiatan yang dilakukan akan membentuk sebuah lembaga perekonomian. Tidak hanya itu yang ada di masyarakat. Selain ekonomi, bisa juga membentuk lembaga interaksi sosial yang berupa lembaga keluarga, agama, pendidikan, politik, ataupun budaya. Inilah latar belakang terjadinya pembentukan lembaga sosial. Berikutnya adalah proses pembentukan lembaga sosial. Anak-anakku sekalian, pembentukan lembaga sosial didasari dari kegiatan interaksi sosial. Melalui interaksi ini, maka terciptalah aturan yang digunakan untuk masyarakat dalam menciptakan ketertiban. Nah, usaha untuk menciptakan ketertiban inilah digunakan aturan yang tidak tertulis atau dikatakan sebagai norma. Menurut M.H. Johnson, ada 3 syarat agar norma bisa berproses menjadi lembaga sosial. Yang pertama, sebagian besar lembaga anggota masyarakat menerima norma tersebut. Yang kedua, norma ini menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial. Yang ketiga, norma memiliki sanksi mengikat kepada setiap anggota masyarakat. Sekarang kita akan melihat bagaimana proses aturan atau norma sosial ini bisa terbentuk menjadi sebuah lembaga sosial. Selanjutnya, mari kita lihat proses pembentukan lembaga sosial. Struktur ini menunjukkan berawal dari adanya proses interaksi sosial yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka hidup dalam keteraturan, maka akan membentuk sebuah norma sosial. Ya. Agar norma ini bisa diterapkan dan dijalankan bersama, maka perlu melalui proses habitualisasi. Setelah melalui proses habitualisasi, maka proses selanjutnya adalah pengenalan norma, diharapkan bisa diakui, dihargai, dan dikenal oleh masyarakat melalui proses institusionalisasi. Dari institusionalisasi ini, maka pembentukannya perlu dikukuhkan oleh sebuah lembaga khusus yang dikenal dengan istilah internalisasi. Baru akan terbentuk dalam sebuah lembaga sosial yang dibentuk dalam rangka upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan sosial di masyarakat. Lembaga sosial ini nanti akan berwujud dalam bentuk lembaga pendidikan, lembaga agama, lembaga keluarga, lembaga hukum, politik maupun lembaga
budaya yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Bisa dipahami anak-anak? Kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran kali ini adalah 1. Interaksi sosial dalam upaya pemenuhan kebutuhan mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. 2. Dalam interaksi sosial, masyarakat membutuhkan norma sosial sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Yang ketiga, melalui proses yang terjadi sesuai dengan nilai dan norma, akan mampu mencegah masyarakat melalui penyimpangan sosial. Baik, mudah bukan? Silahkan dipelajari dengan baik materi hari ini. Anak-anakku sekalian, untuk memahamkan dari materi yang sudah anak-anak pelajari, tugas hari ini adalah mencari 3 gambar proses interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Pastikan bahwa 3 gambar tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Boleh melalui internet, koran, maupun majalah. Yang selanjutnya, jelaskan masing-masing gambar yang kamu temukan. Kemudian, simpulkan kira-kira lembaga apa yang bisa terbentuk dari hubungan 3 gambar tersebut. Dicoba ya, semoga kalian bisa memahami dengan baik. Well, this is the end of this video lesson. Let's to say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for your attention and see you again on next my video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.